apakah mereka puas atau tidak, otomatis kita harus mengukur nih. Nah, tadi salah satu indikatornya ya dengan mengukur survei kepuasan masyarakat, sehingga nantinya apabila ternyata ada yang belum puas nih masyarakat, nah itu sebagai tindak lanjut kita dalam pengambilan kebijakan rumah sakit. Masalah identitas jangan takut Mas, tidak akan dipublish. Bagi Bapak Ibu pasien atau keluarga pasien yang mau mengisi, jangan takut untuk datanya terpublish ya. Jadi boleh memberikan sejujur mungkin berarti ya Bu ya. Iya, betul. Gimana sih pelayanannya di rumah sakit dari mulai masuk sampai dia pulang kan gitu. Baru bisa melihat ataupun menilai kan pelayanan. Nanti setelah mereka melakukan survei tadi, otomatis akan kita evaluasi. Setiap bulan kita evaluasi. Ternyata hasilnya misalnya tadi, ternyata ada beberapa indikator-indikator yang perlu kita tingkatkan nih. Nah, otomatis dari hasil itu kita akan koordinasi. Halo Sobat Ceria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dimanapun kalian berada. Selamat datang di Obseria, obrolan seru dan ceria. Nah, kali ini teman-teman semua, Sobat Ceria, kita kedatangan tamu yang luar biasa juga di episode kali ini. Di sini ada Bu Esti. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas. Iya, luar biasa. Bagaimana kabarnya Bu Esti? Alhamdulillah sehat dan ceria. Sehat dan ceria pastinya. Iya dong. Ya. Iya dong. Nah, ini Bu Esti teman-teman sebagai kasih PSDM Mutu dan Kerjasama, betul ya Ibu ya? Betul. Nah, oleh karena itu Sobat Ceria, ini Bu Esti yang membidangi terkait dengan mutu, kemudian PSDM dan juga kerjasama. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan survei kepuasan masyarakat dan juga pengaduan, betul ya Ibu ya? Oke, ya. Nah, saya mau tanya sama Bu Esti, Bu, kalau misalkan survei kepuasan masyarakat itu seberapa pentingnya sih Bu bagi rumah sakit itu Bu? Ya, survei kepuasan masyarakat itu memang sangat penting ya, karena di situ kita melihat seberapa puas masyarakat dalam menggunakan layanan. Betul. Ya, jadi pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat apakah mereka puas atau tidak, otomatis kita harus mengukur nih. Nah, tadi salah satu indikatornya ya dengan mengukur survei kepuasan masyarakat, sehingga nantinya apabila ternyata ada yang belum puas nih masyarakat, nah itu sebagai tindak lanjut kita dalam pengambilan kebijakan rumah sakit. Ternyata memang harus ada yang kita benahi seperti itu. Jadi seperti itu ya Bu ya? Iya, betul. Nah, kalau masyarakat ingin melakukan survei, ingin memberikan masukannya seperti itu Bu, itu biasanya menggunakan sistem apa sih Bu? Oke. Kalau survei kepuasan masyarakat yang kita laksanakan selama ini itu memang kita secara online sudah ya, tetapi juga tidak menutup kemungkinan mereka yang mau memberikan masukan itu secara offline pun juga tidak masalah, tetap kami terima. Nah, terkait dengan survei kepuasan masyarakat ini itu kita menggunakan media online. Jadi namanya itu Susanmas. Ya, survei kepuasan masyarakat Banyumas. Kira ya. Susan sih Bu. Gitu. Iya. Iya, betul. Supaya mudah diingat. Nama orang gitu betul. Nah, jadi nanti di Susanmas itu kita sudah edarkan nih di masing-masing lain itu ada barcode-nya. Jadi karena sekarang kan sistem digitalisasi ya Mas. Betul, itu jadi juga sudah punya handphone. betul kan, jadi supaya mudah gitu, tidak harus menggunakan alat tulis gitu kan, semua orang udah punya handphone, jadi langsung scan barcode di situ, nanti tinggal kita mengisi di situ, ada identitasnya, kemudian ada yang harus diisi tadi item-itemnya. Masalah identitas jangan takut Mas, tidak akan dipublish. Bagi Bapak Ibu pasien atau keluarga pasien yang mau mengisi, jangan takut untuk datanya terpublish ya. Jadi boleh memberikan sejujur mungkin berarti ya Bu ya. Iya, betul. Nah, berarti ada yang dinilai Bu dari kepuasan itu. Nah, indikatornya apa aja Bu? Ya, untuk indikator itu sebetulnya 11 kira-kira banyak nggak Mas itu kalau 11? Enggak ya. Jadi ada 11. Salah satunya itu terkait dengan tarif gitu ya. Kemudian apakah puas dengan tarif yang kita
kita tentukan gitu. Ya. Kemudian ada kompetensi pelaksana, kemudian ada perilaku juga, kemudian ada prosedurnya seperti apa, iya, kemudian ada terkait dengan mekanismenya, iya, kemudian juga integritas. Nah, itu, iya, integritas juga di situ dinilai juga, sehingga harapannya dengan tadi ada 11 unsur itu menyangkut keseluruhan kayak gitu. Sarpras juga masuk ke situ. Iya, pokoknya terkait dengan skill dari petugas, kemudian terkait dengan sarpas, integritas itu semuanya masuk ke situ. Berarti jadi, komplit ya Bu ya, iya, untuk nilai di survei masyarakat. Jadi masyarakat bisa menilai hampir semua unsur yang berkaitan seperti itu iya, ya Bu ya. Iya, Nah, betul. ketika sudah dilaksanakan survei itu Bu, lalu apa yang rumah sakit lakukan Bu? Ya, jadi kita melaksanakan survei itu sebetulnya tiap hari ya. Jadi ini kan diberikan kepada pasien-pasien yang sudah melakukan pelayanan di rumah sakit. Ya, jadi kan biar tahu, oh gimana sih pelayanannya di rumah sakit dari mulai masuk sampai dia pulang kan gitu. Baru bisa melihat ataupun menilai kan pelayanan. Nanti setelah mereka melakukan survei tadi, otomatis akan kita evaluasi. Setiap bulan kita evaluasi. Oh ternyata hasilnya misalnya tadi, oh ternyata ada beberapa indikator-indikator yang perlu kita tingkatkan nih. Nah itu, nah otomatis dari hasil itu kita akan koordinasi dengan bidang terkait, misalnya tadi katanya dengan kompetensi, katanya dengan perilaku. Nah ini kan otomatis perlu apa namanya? Perbaikan, peningkatan, perlu diklat mungkin ya. Nah itu, jadi kan kita koordinasi dengan diklat untuk menyelenggarakan, mungkin tadi katanya dengan perilaku, misalnya mungkin ada yang masih misalnya nih kurang ramah itu kan. Nah itu kan perlu diberikan peningkatan terkait dengan pelayanan prima misalnya gitu. Nah nanti kalau kan ada kompetensi, nah misalnya perawat-perawat masih terkait dengan misalnya nih melakukan memasang infus misalnya, masih belum cespleng gitu ya Mas. Nah iya, nah itu bisa kita berikan pelatihan itu. Jadi sesuai dengan indikator-indikator yang memang perlu kita tingkatkan kayak gitu. Luar biasa. Berarti masyarakat ini memang harus mensurvei ya Bu ya, harus mengisi ya Bu ya, agar kita juga mendapatkan feedback dari masyarakat untuk memperbaiki kualitas pelayanan seperti itu ya Bu ya. Nah terkait dengan survei nih Bu, itu juga nggak lepas dari yang namanya kritik dan saran. Karena tadi yang Bu Esti bilang sesama itu kan ada indikator-indikator tertentu. Tapi ketika masyarakat itu ingin memberikan kritik sarannya berupa kalimat yang lebih panjang, itu bisa nggak sih Bu? Oh bisa banget. Bisa banget, iya. Gimana Bu kalau ke rumah kritik orang ingin memberikan kritik saran gitu Bu? Ya, kita kalau untuk yang kritik dan saran itu kita punya beberapa media juga ya. Bisa diberikan langsung kepada petugasnya, nggak masalah. Ya misalnya mungkin tadi pasien setelah dirawat di rawat inap nih misalnya. Nah menyampaikan ke petugas di sana juga nggak masalah. Kemudian melalui media online bisa. Tadi melalui WA aduan ada tuh, WA aduan dari rumah sakit ada. Kemudian melalui media sosial juga bisa. Tapi mungkin kita tetap menerima semua masukan ya, entah itu tadi ada kritik, ada saran. Nah, yang jelas kita welcome intinya, karena ya tadi harapannya dengan adanya masukan-masukan dari masyarakat itu adalah untuk peningkatan kami gitu. Iya. Jadi nggak masalah ya? Iya, nggak masalah. Ketika mereka mendapatkan hal yang mungkin kurang sesuai, bisa dilaporkan, memberikan kritik dan saran kepada kita, seperti itu ya Bu ya. Tapi ada nggak sih Bu dari pihak rumah sakit nih Bu, misal kritik atau saran masyarakat yang ini sepertinya kurang jelas nih, ini tujuannya apa, atau ini siapa sih yang memberikan gitu Bu, itu gimana Bu agar kita lebih mudah untuk benahi seperti itu Bu? Nah ini mungkin bagi masyarakat yang mau memberikan masukan gitu ya, masukan ke rumah sakit lebih terinci mungkin ya Mas identitasnya, maksudnya tadi oke lah mungkin kalau identitas nama jangan menyebutkan gitu, mungkin inisial boleh lah A B C gitu boleh ya, tetapi tadi masukan mungkin masukan ke pelayanan bagian apa, misalnya mungkin pasien habis melakukan rawat inap misalnya di ruangan elang taruhlah misalnya.
ya disebutkan nama saya misalnya gitu ya, nama saya B, saya habis dirawat di ruang elang misalnya. Wah, terima kasih pelayanannya bagus. Nah, seperti itu. Nah, atau mungkin masukannya tadi, oh iya pelayanannya bagus, tapi mohon untuk bisa ditingkatkan terkait dengan apa misalnya kayak gitu. Jadi biar nanti kita pun dalam menindaklanjuti dari aduan-aduan itu jelas. Ya, karena tadi kan sudah spesifik ya aduan-aduan itu, dan yang sering masuk itu biasanya itu tidak kurang spesifik gitu Mas. Pertama mereka nggak menyebutkan gimana. Iya betul. Kapan, nah iya itu kadang-kadang kita kan susah untuk mengidentifikasi ini mana, jadi ibaratnya kita hanya oh ya kira-kira kayaknya ini gitu. Memang tetap kita telusur ya, cuma kan lebih apa namanya mungkin karena ini tadi telusurnya kalau sudah pasti kan kita jelas nih. Ya kalau tidak pasti tadi apa yang ini, apa yang ini. Nah, itu kayak gitu Mas. Nah, kenapa gitu ya. Betul. Nah, masyarakat juga mungkin bisa tahu Bu untuk alur dari kritik saran itu ketika mereka memberikan kritik saran atau pengaduan mungkin itu alurnya seperti apa sih Bu? Sampai mereka mendapatkan balasan kembali sudah ditangani atau apa itu Bu? Ya. Jadi untuk memudahkan ini Mas ya, jadi memudahkan itu memang lebih mudahnya walaupun kita tadi punya beberapa kanal kita untuk menyampaikan aduan, itu lebih mudahnya itu ke WA nomor aduan. Iya, jadi kalau melakukannya itu ke nomor WA aduan itu akan bisa langsung kita bisa komunikasi dua arah. Oh betul. Iya begitu. Jadi itu lebih mudah karena kalau melalui yang lain itu kan agak apa namanya? Mungkin kedua arah ya Bu ya? Nah yang nggak bisa, iya. Ya, nah kan iya betul. Nah ya tadi terkait Google Review juga ya. Jadi di Google Review itu pun yang selama ini masuk ke rumah sakit itu yaitu tadi masih secara umum ya. Jadi kita tidak bisa melakukan tadi tindak lanjut yang secara rinci. Jadi mungkin tadi bagi intinya kita welcome terhadap semua kritik dan saran masukannya. Harapannya sih masukan yang bagus juga mereka memberikan gitu Mas. Jadi jangan hanya kritikan yang jelek ya. Masukan yang bagus, apresiasi betul. Ya maksudnya biar oh ternyata ini sudah bagus gitu. Jadi kita pun nanti tahu oh ternyata ini memang sudah bagus oleh masyarakat bisa terima. Kan jadi kita tahu juga kan kayak gitu. Nah, jadi tidak hanya terkait dengan tadi hal-hal yang mungkin kurang bagus saja, tetapi yang bagus pun juga kita perlu masukkan kayak gitu. Tadi secara alur Bu belum dijelaskan. Oh iya ya. Oh iya maaf. Ya tadi jadi alurnya tadi bisa langsung ya misalnya tadi langsung ada di depan itu ada front office bisa di situ atau di ruangan masing-masing juga bisa. Kemudian ada petugasnya. Kemudian atau bisa tadi melalui nomor WA aduan. Ya, nomor WA aduan otomatis nanti akan direspon oleh PIC PIC aduan akan direspon, kemudian nanti dari PIC ini melaporkan kepada atasannya terkait dengan bidang mutu. Nanti dari bidang mutu akan men-screening. Nah, screening aduan-aduan tadi kira-kira aduan ini masuknya kemana nih? Betul. Iya. Kategorinya apa? Betul. Nah, nanti dari bidang tersebut untuk ditindaklanjuti gitu. Nah, hasil dari tindak lanjut itu otomatis nanti dari bidang mutu juga menanyakan kembali nih. Jangan sampai sudah disampaikan ke bidang iya kita betul. Bisa langsung aja ketemu mungkin ya Bu ya. Iya. Segala iya. Ya. Nah, ya itu. Luar biasa sekali Bu Esti. Betul. Nah, terakhir nih Bu, apa pesan kepada masyarakat agar mereka lebih lebih mau untuk survei dan lain sebagainya, karena kan kita sebagai pelayan publik nih Bu, gimana Bu? Ya, yang jelas terkait dengan kepuasan ini ya, kepuasan masyarakat ya tadi kita itu sebagai pelayan publik ya, pelayan publik, kemudian harapannya masyarakat yang menggunakan layanan kita itu baik itu tadi yang dalam hal sudah bagus ya. Kita terima kasih ya. Kemudian yang mungkin ada kritik dan saran tadi tetap disampaikan tetapi dengan tadi identitas yang lengkap, kemudian secara rinci sehingga kita bisa
melakukan tindak lanjut dengan pasti gitu ya. Jadi otomatis nanti apa yang diharapkan oleh masyarakat nih, oh ya ternyata memang sudah ditindaklanjuti kayak gitu. Jadi harapannya kita ada tadi komunikasi dua arah yang harapannya nanti yang kita berikan kepada masyarakat ya yang menjadi harapan masyarakat. Betul Begitu. Iya, apa yang menjadi harapan masyarakat akan kembali lagi kepada masyarakat. Nah, luar biasa. seperti itu. Terima kasih sekali Bu Esti. Oh iya, sama-sama. Opseria kali ini semoga sehat selalu dan bisa amin. Iya, amin. Berikutnya ya. Oke. Nah, Ya. itu Sobat Ceria. Jadi jika memang Sobat Ceria berkenan untuk melakukan survei seperti yang disampaikan oleh Bu Esti. Mungkin itu saja untuk obrolan Opseria pada episode kali ini. Sampai bertemu di Opseria berikutnya. Saya Ilham, pamit. Bye-bye.